Wilayah Hindia Belanda adalah target utama Jepang saat mereka ikut dalam Perang Dunia melawan Sekutu. Penyebabnya adalah Hindia Belanda saat itu memiliki banyak sumber daya alam yang dibutuhkan oleh Jepang untuk kebutuhan perang. Di antara sumber daya yang paling dibutuhkan Jepang dan ada di Indonesia adalah minyak dan karet. Wilayah Hindia Belanda saat itu merupakan negara penghasil minyak keempat terbesar di dunia, setelah Amerika, Iran, dan Rumania. Setelah Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii, Amerika segera membekukan aset milik Jepang dan menutup akses perdagangan minyak ke Jepang. Akibat dari embargo Amerika, Jepang kehilangan 93% dari suplai kebutuhan minyak mereka. Cadangan minyak yang dimiliki Jepang hanya cukup untuk jangka waktu setengah tahun. Bagi Jepang, minyak pasti sangatlah penting untuk menggerakkan berbagai mesin perang mereka. Jepang menjadikan Hindia Belanda sebagai target utama mereka untuk memperoleh minyak. Jepang membawa 4 armada kapal induk, 4 kapal perang, 13 kapal penjelajah kelas berat, dan banyak kapal penjelajah kelas ringan ditambah kapal penghancur untuk mendukung serangan amfibi ke pulau-pulau di Hindia Belanda. Beberapa tokoh pergerakan nasional saat itu, seperti Soekarno dan Muhammad Hatta, menganggap kesempatan masuknya Jepang sebagai waktu yang tepat untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Bagi negara-negara Asia yang saat itu berada dalam koloni negara Eropa, Jepang memang seolah menjadi cahaya. Jepang bisa menjadi negara Asia yang berhasil mengubah negara mereka menjadi negara modern dan bisa tetap berdiri sendiri, tidak dijajah oleh Amerika atau negara Eropa. Jepang sudah lama membangun hubungan dengan Hindia Belanda melalui kegiatan bisnis dan perdagangan. Jepang juga mengirimkan banyak agen intelijen rahasia untuk menguak informasi tentang Hindia Belanda. Jepang juga menarik dukungan dari kaum nasionalis agar mau membantu mereka untuk mengusir pengaruh Belanda dan mendukung Jepang dalam peperangan. Sebagai imbalannya, Jepang akan membebaskan Hindia Belanda menjadi negara merdeka di akhir peperangan nantinya. Belanda sendiri sedang berada dalam posisi sulit. Ketika ancaman serangan Jepang terjadi, negara Belanda sudah jatuh ke tangan pasukan Jerman. Belanda harus memindahkan pemerintahan mereka ke Inggris. Belanda segera mengeluarkan instruksi agar Angkatan Laut dan Angkatan Udara Hindia Belanda segera bersiap menghadapi serangan Jepang. Di tanggal 8 Desember tahun 1941, Belanda secara resmi menyatakan perang kepada Jepang. Di pagi hari, pemerintah Hindia Belanda memerintahkan semua kapal dagang untuk meninggalkan laut dan berlayar ke pelabuhan terdekat. Gubernur Hindia Belanda membuat pengumuman melalui radio kalau mereka bersiap menerima tantangan perang dari Jepang. Jepang bersiap melakukan serangan di wilayah Asia Tenggara dengan pimpinan Jenderal Hisaichi Terauchi. Ia memulai serangan dengan mengirim divisi Angkatan Darat ke-16 di bawah pimpinan Jenderal Hitoshi Imamura dengan melakukan serangan ke Pulau Kalimantan. Pada tanggal 17 Desember 1941, Jepang berhasil menguasai kota Miri yang ada di pesisir utara Pulau Kalimantan. Setelah itu, Jepang segera melakukan serangan udara ke titik strategis di Pulau Kalimantan sebelum bersiap mengirimkan pasukan infanteri. Setelah berhasil menguasai beberapa titik penting di bagian utara Pulau Kalimantan, Jepang membagi pasukan mereka menjadi 3 arah serangan. Pasukan bagian timur ditugaskan untuk menguasai Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Timor. Pasukan tengah bergerak menguasai kota Balikpapan, dan pasukan barat dikirim untuk melakukan serangan di kilang minyak dan lapangan terbang kota Palembang. Untuk menghadapi serangan Jepang, pasukan sekutu membuat komando gabungan Amerika, Belanda, Inggris, dan Australia. Komando gabungan ini dipimpin oleh Marsekal May dan Archibald Wavell, dan wakilnya adalah Letnan Jenderal George Brett. Komandan Angkatan Laut dipimpin oleh Laksamana Thomas C. Hart, Angkatan Darat dipimpin oleh Letnan Jenderal Hein Ter Purten,
dan Komando Angkatan Udara di bawah pimpinan Marsikal Richard Pearse. Meskipun pasukan sekutu berada di bawah komando gabungan, masing-masing negara tetap memiliki prioritas mereka sendiri. Inggris menganggap pusat koloni mereka di Singapura sebagai titik paling penting untuk dipertahankan. Belanda menganggap lebih penting untuk fokus mempertahankan Pulau Jawa dan Sumatera. Sedangkan Amerika dan Australia menganggap justru lebih baik fokus mempertahankan Australia sebagai benteng terakhir sekutu di Asia Timur. Meskipun dengan komando gabungan ini, pasukan sekutu tidak berhasil menahan laju invasi Jepang di Hindia Belanda. Pada bulan Januari, Jepang telah berhasil mendarat dan menguasai kota Balikpapan. Jepang juga berhasil menguasai sebagian Pulau Sulawesi. Di bulan Februari, pasukan Jepang juga sudah berhasil mendarat di Pulau Sumatera dan memicu pemberontakan masyarakat Aceh kepada Belanda. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda adalah benteng terakhir kekuatan komando gabungan sekutu. Tapi pasukan sekutu kalah telak dalam pertempuran di Laut Jawa, di mana sebagian besar komponen utama dari Angkatan Laut mereka berhasil dihancurkan atau ditenggelamkan oleh Angkatan Laut Jepang. Setelah menguasai wilayah laut, hanya butuh waktu 1 bulan bagi Angkatan Darat Jepang untuk melakukan infiltrasi ke Pulau Jawa dan mengalahkan perlawanan pasukan militer Hindia Belanda. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda yang diwakili oleh Gubernur Jenderal Van Starkenburg dan Panglima Militer Belanda Letnan Jenderal Hein ter Putten menyatakan Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Dan seluruh wilayah Hindia Belanda berada di bawah pendudukan pasukan militer Jepang. Sebagian masyarakat pribumi Indonesia justru menyambut baik kedatangan pasukan Jepang. Jepang dianggap sebagai negara saudara yang lebih tua dan akan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Di daerah-daerah yang tidak memiliki basis pasukan NIL, tentara Jepang bahkan dapat masuk tanpa perlawanan sama sekali. Setelah berkuasa di bekas wilayah Hindia Belanda, pasukan Jepang mengirim para tentara sekutu ke kamp-kamp tahanan, banyak di antara mereka yang meninggal dalam tawanan. Jepang juga mengasingkan puluhan ribu masyarakat sipil Eropa yang ada di Indonesia. Jepang menuntut masyarakat lokal pribumi untuk ikut membantu Jepang dalam peperangan. Jepang mengambil semua bahan baku yang mereka butuhkan seperti minyak dan karet untuk kebutuhan industri perang mereka. Jepang juga menyita sebagian besar hasil panen para petani untuk dikirimkan sebagai logistik tentara mereka di medan peperangan. Tidak hanya itu, Jepang juga merekrut orang Indonesia dalam tubuh militer bentukan mereka yaitu Peta dan Heiho. Jepang juga mengirim ratusan orang Indonesia sebagai pekerja paksa di proyek-proyek militer mereka di Asia Tenggara. Hampir 80% dari mereka tidak pernah pulang dengan selamat. Selama masa pendudukan Jepang, ditambah dengan masa perang besar, kehidupan di Indonesia dipenuhi oleh penderitaan. Kelaparan terjadi di mana-mana akibat Jepang membatasi beras dan bahan makanan. Banyak laki-laki yang direkrut untuk bekerja di tengah kondisi yang tidak layak. Para perempuan Indonesia juga banyak yang dijadikan pelayan seks untuk para tentara Jepang. Jadi, meskipun Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, tapi semua harus dibayar dengan melayani mereka dalam peperangan. Hal ini memakan korban jiwa yang sangat banyak. Diperkirakan ada 4 juta orang pribumi Indonesia yang terbunuh sepanjang terjadinya Perang Pasifik dan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pada akhirnya Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, pasukan sekutu berhasil merebut kembali pulau-pulau Indonesia. Sebagian besar pasukan militer dan administrator Jepang dipulangkan kembali ke negaranya setelah Jepang menyatakan menyerah. Tapi ada beberapa ratus tentara Jepang yang ditahan untuk menjalani pengadilan perang. Bahkan ada juga sekitar 1.000 tentara Jepang yang menolak kembali ke negaranya dan justru bergabung dalam pasukan revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Itu dia penjelasan tentang bagaimana Jepang merebut Indonesia dan mengalahkan Belanda. Jika kalian menyukai video-video sejarah berkaitan dengan Hindia Belanda, silahkan lihat di playlist berikut ini.